Maju-ajua man banta kerina perpulungan Tuhan, ija ibas pengarak-ngarak Tuhan tetap berdehin ibas kita. Tuhan di bata tetap si masu-masu kita ibas kerina dampar kegeluh henta. Maka kami ijenda Vikaris Magang tahun 2022 erbahan sada video sisingkat guna pengedukasian karena pupuk kompos si ibahan kekelengan ta ibas unit alpha omega enda. Jadi andina idahdu kami sangat narbahan podcast enda di tengah Jumata enda kami berada di posisi Juma alpha omega ras i belakang kami enda salah sada proyek si ilakukan alpha omega dalam pembuatan pupuk kompos organik. Jana sopelengasi akap kami bang labo ku akap pas andina aku mempentandakan kam lah mempentandakan dirindu kai bagiandu di tengah-tengah alpha omega enda. Diperkenalkan kami diri kami gelarku Surya Hartanta Malau sebagai pengasuh alpha omega, tapi kami ibas 3 tahun selewat mengikuti pelatihan PPMT isi ini bahan kerjasama GBKP, Ras Gereja, GKY si membuat pelatihan pembuatan pupuk organik si beringan si bertempat di alpha omega ya. Jadinya secara khusus kami reban pupuk organik piga kali. Jana ibas paksa dape sangana reban pupuk organik, jenis pupuk organik si sangana seban kita pupuk organik untuk buah bawah dengan contoh tanaman wortel, kentang, bawang dan sedebana. Akap kami pertama tentang pengenalan diri kami. Bujuri katakan kami nandangi kam kekelangan kami Pak Surya. Jadi kekelangan Tuhan ibas pertanyaan si bakal disampaikan kami nandangi kekelangan kami berupa bahasa Indonesia ibas pengedukasian enda. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan nanti kepada Pak Surya. Yang pertama itu apa yang menjadi latar belakang mengapa alpha omega membuat pupuk organik ini, serta apa yang menjadi tujuan serta target yang diharapkan oleh alpha omega itu sendiri, Pak. Iya, latar belakangnya alpha omega meneruskan pembuatan pupuk organik ialah menindaklanjuti pelatihan yang sudah dilaksanakan kerjasama antara GBKP dan Gereja Kristus Yesus. Jadi setelah kami melakukan pelatihan, alangkah baiknya apa yang sudah kami pelajari itu dapat kami aplikasikan di tengah-tengah pelayanan alpha omega ya. Jadi pertama itu kenapa ini terjadi, karena tingginya harga pupuk kimia dan sudah rusaknya struktur tanah yang setelah sekian lama kita memakai pupuk kimia, struktur tanah sudah mulai rusak dan kita harus kembalikan ya, dimana kita tahu alpha omega mempunyai lahan yang cukup untuk luas dan cukup untuk dipulihkan kembali dalam bidang pertanian tanah-tanahnya, di mana juga alpha omega mempunyai kandang atau pupuk kandang kotoran hewan yang bisa kita olah menjadi pupuk organik ya. Setahu kami, setelah kami melakukan pelatihan, ketika kotoran sapi misalnya kita aplikasikan ke tanaman, daya serap tanah itu hanya 45%. Dan kita harapkan setelah kami pelajari, setelah dia difermentasi, daya serap serap tumbuhan terhadap tanah itu sekitar 90%. Dan itu yang membuat kita terus berusaha untuk membuat pupuk organik ini. Pupuk organik yang sudah kita buat itu ada 3 jenis.
Pertama itu pupuk organik buah atas, ya, untuk tumbuh-tumbuhan yang berbuah, pupuk organik untuk daun, pupuk organik untuk buah bawah yang sekarang ini ada di belakang kita, ya. Jadi harapan kami untuk memulihkan tanah yang sudah rusak karena pemakaian pengonsumsian pupuk kimia, kita akan alihkan itu ke pupuk organik agar tanah itu kembali subur, pH tanah menjadi bagus, dan nanti tanaman kita menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, sesuai dengan latar belakang yang Bapak tadi sampaikan terhadap kami mengenai tujuan serta yang menjadi target dari pupuk kompos ini. Jadi ada harapan tadi yang Bapak bilang itu mengenai pengedukasian soal pertanian. Dan harapan itu nantinya akan ada di tengah-tengah alfa omega, begitu kan Pak? Jadi yang diharapkan alfa omega itu sendiri terhadap pupuk organik ini adalah supaya dengan luasnya lahan yang ada di alfa omega menjadi tempat suatu pelatihan ataupun demplot bagi masyarakat, baik di warga gereja ataupun warga masyarakat itu sendiri. Tidak tertutup untuk bagian gereja, tapi terbuka untuk semua umum. Artinya alfa omega ini menjadi suatu demplot pertanian tanpa kimia, iya Pak ya. Jadi dari sini juga kita banyak belajar dari pupuk kompos ini bahwasanya kita harus mengembalikan pH tanah gitu. Jadi pertanyaan kami yang kedua itu Pak, bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kompos ini berapa jenis serta apa-apa aja jenisnya Pak? Itu. Iya, terkait bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan pupuk organik, ya, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan, ada 3 jenis pupuk organik yang diproduksi oleh alfa omega sendiri. Bahan utamanya itu adalah kotoran hewan. Ya, kalau untuk pupuk buah bawah itu kita perlukan kotoran sapi atau kotoran lembu. Untuk buah atas kita perlu itu kotoran domba, kambing. Dan untuk pupuk organik daun kita perlu kotoran ayam. Ya, ditambah bahan utamanya itu adalah Dunamos. Dunamos adalah hasil rekayasa bakteri, 21 bakteri yang ditemukan oleh 4 profesor yang mengajar di UGM, yang diperkenalkan ke alfa omega itu oleh Pendeta Sumadi dan Pak Sutimin. Jadi bahan-bahannya itu yang pertama adalah Dunamos, ya, gula merah, tepung beras, air kelapa, air cucian beras, bonggol anak pisang, tubis, kemudian itu ada sekam padi, segal kayu, abu bakar, dan bahan utamanya yang selanjutnya adalah rumput segar, rumput yang sudah dicopper dan ditambah dengan batang pisang, ya, itu yang kita selalu pakai, dan buah-buah. Artinya buah-buah itu yang hampir busuk, ya, beberapa jenis buah, minimal buah itu adalah 5 jenis buah, ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita misalnya menanam buah-buahan, ketika
kita mau buahnya itu manis, ya haruslah kita bikin buah-buahan yang manis juga. Dan sedikitnya 5 jenis buah yang harus kita pakai. Semakin banyak buah yang kita pakai, jenis buah yang kita pakai semakin bagus. Ya, dan itulah yang menjadi bahan-bahan utama dalam pembuatan pupuk organik. Ya, selanjutnya Pak, setelah Bapak tadi menjelaskan apa yang menjadi bahan-bahan dari pembuatan pupuk kompos organik ini, kembali kami bertanya, proses pembuatan kompos ini seperti apa, Pak? Iya, yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Yang kedua adalah kami seperti yang kami bilang tadi, kita memerlukan rumput, dan itu sebelum pembuatannya rumput itu harus kita chopper, dan batang pisang sudah juga kita chopper. Semuanya bahan-bahan yang keras itu kita chopper. Dan ketika pembuatannya, yang pertama itu Dunamos, gula merah, tepung beras, Yakult, air beras, air kelapa, itu kita campurkan dalam satu wadah. Artinya kita akan melarutkan gula merah dan tepung serta Dunamos di satu wadah dengan, kalau seperti yang di belakang ini, kira-kira 2,5 ton ke 3 ton pupuk yang kita bikin. Kita perlu airnya itu semuanya bahan yang kita cairkan tadi sekitar 200 liter. Ya, ketika itu semua tadi bahan-bahannya tadi sudah kita campurkan, baru kita membuat wadah pembuatan atau fermentasian bahan. Ya, yang pertama itu kita lapisan pertama kita di bawah itu kulit padi, sekar padi. Setelah itu kita siram dengan cairan yang kita sudah larutkan tadi. Ketika itu kita bikin rumput. Setelah itu kita siram dengan dadah halus tadi yang kita campur dengan Dunamos. Kita tabur dan kita siram kembali dengan cairan yang sudah kita buat. Setelah itu kita masukkan kotoran hewan. Setelah itu baru kita siram lagi dengan dadah halus yang sudah dicampur dengan Dunamos, dan kita siram lagi dengan cairan yang sudah kita buat tadi. Dan seperti itulah berterus-terus sampai bahannya selesai. Ya, seperti itu. Dan setelah itu kan nanti bahan habis, kita tutup lagi dengan kulit padi di atas dan kita tutup dengan terpal. Artinya itu akan difermentasi lebih kurang 14 hari sampai 21 hari baru kita bisa aplikasikan kepada tumbuhan. Cukup banyak juga ya Pak ya prosesnya dalam proses fermentasian. Artinya ada 2 sistem fermentasian. Yang pertama fermentasian berupa cairan dan fermentasian berupa seperti ini gitu, pupuk utamanya gitu. Jadi selanjutnya Pak, cara penyemaian. Nah, setelah selesai nanti ini cara penyemaian kompos ke tanaman itu seperti apa? Apakah dibersihkan dulu lahannya ataupun dibedeng dulu atau seperti apa, Pak? Gitu. Ya, yang sudah kita aplikasikan di Alpomega itu adalah pembuatan pupuk buah bawah, dan kita sudah aplikasikan itu ke tanaman wortel. Setelah pupuk ataupun kotoran hewan tadi sudah kita fermentasi selama 21 hari, kita akan setelah lahan selesai itu di traktor, kita tabur pupuk organik tadi. Setelah itu baru kita kipas kembali, dan itu menjadi pupuk dasar. Ya, begitu juga kalau kita mau pengaplikasiannya ke tanaman lain seperti cabai. Ya, jadi ketika lahan itu sudah bersih, kita akan taburkan pupuk organik seperti menjadi pupuk dasar. Ya, setelah itu baru nanti kita akan pakai pupuk cair. Pada saat ini kita belum buat pupuk cair. Mungkin lain waktu nanti kita akan bikin video pengaplikasian pembuatan pupuk cair. Ya, dan setelah itu, pemakaian pupuk organik pada tanaman
yang sudah diaplikasikan oleh Alpha-Omega itu adalah sebesar 70%. Artinya 30 pemakaian pupuk ataupun obat-obatan itu hanya 15% sampai 30%. Paling banyak 30% ya. Jadi itu yang menjadi menjadi proyek yang sudah dilakukan oleh Alpha-Omega pada saat ini. Iya Pak, selanjutnya ke pertanyaan Alpha-Omega akan menjadi tuan rumah dalam pengadaan PPMT yang diadakan oleh Modraman terhadap Vikaris Magang tahun 2022. Nah, yang jadi pertanyaan kami itu, Bapak sebagai pembuat pupuk organik salah satunya di Alpha-Omega, bagaimana tanggapan Bapak terhadap ini dan apa yang menjadi harapan Bapak dalam PPMT ini ke depannya, ataupun yang menjadi target dari PPMT serta Alpha-Omega ini terhadap Vikaris atau bahkan terhadap Alpha-Omega ini sendiri, bagaimana Pak? Jadi dilakukannya kerjasama antara GBKP dengan gereja GKY dalam bentuk pelatihan PPMT itu sebenarnya sangat bagus. Hanya saja pengalaman yang telah terjadi, pengaplikasiannya setelah selesai pelatihan PPMT yang menjadi kendala, ya. Mungkin karena banyaknya kegiatan para Vikaris di tengah-tengah perpulungan, di tengah-tengah gereja, yang mengakibatkan kurangnya pengaplikasian apa yang sudah dipelajari sewaktu PPMT, ya. Seperti tahun lalu, sampai sekarang saya belum tahu siapa yang meneruskan hasil pembelajaran PPMT tahun yang lalu, ya. Dalam hal pembuatan pupuk organik itu sangat bagus, ya, karena Vikaris yang akan dilatih dalam pelatihan PPMT itu akan berjemaat, ya, dan tidak menutup kemungkinan Vikaris itu akan ditempatkan di daerah pelayanan yang masyarakatnya ataupun perpulungan itu yang mayoritas adalah petani. Jadi untuk memulihkan kebaikan tanah dan mengurangi pemakaian pupuk-pupuk kimia itu sangat penting. Dan harapan kami setelah nanti Vikaris melakukan pelatihan PPMT, jangan stop hanya sewaktu belajar di PPMT, tapi harapan kami itu diaplikasikannya di tengah-tengah perpulungan kita, seperti itu. Ya Pak, dari apa yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya ada pengaplikasian terhadap apa yang dipelajari baik itu ke masyarakat maupun ke gereja-gereja. Nah, selanjutnya Pak, apa yang menjadi harapan Pak Surya terhadap pembuatan pupuk organik ke gereja atau ke masyarakat luas Pak? Iya, harapannya adalah yang pertama, gereja harus mau mengambil resiko untuk memberi pelayanan kepada jemaat untuk menerangkan ya apa keunggulan daripada pupuk organik, bagaimana cara pembuatannya, karena pemulihan tanah itu tidak mudah dan tidak sebentar, karena terlalu banyak dan terlalu lama tanah itu sudah memakai pupuk kimia. Jadi untuk mengembalikan itu mungkin prosesnya agak lama, dan harapan kami ya tetap itu dipakai meskipun hasilnya belum maksimal karena pemulihan tanah masih terjadi. Ya, karena apa? Nanti setelah tanahnya itu normal kembali, pasti hasil pertaniannya juga akan lebih baik. Dan kepada Alpha-Omega yang telah memproduksi pupuk organik, tetap semangat ya. Kalau sudah dibawa jadi suatu usaha, jangan tanggung ya. Dan kalau bisa jangan hanya sebatas jadi usaha. Yang penting itu adalah menjemaatkannya itu kepada jemaat kita ya. Mungkin di dalam penjemaatan Alpha-Omega juga perlu itu dibawa, khususnya di daerah-daerah pertanian, agar masyarakat kita, jemaat kita mau. Karena apa? Memang lama ya. Kenapa pupuk organik
payah menjembatnya karena prosesnya lama, ya, tidak instan seperti pupuk kimia. Jadi tetap eksis, dijembatkan. Mudah-mudahan nanti setelah berulang-ulang dipakai pupuk organik, unsur tanah akan membaik dan hasil pertanian juga makin membaik, ya. Untuk kesehatan juga lebih baik, ya. Jadi itu yang kami harapkan, tetap semangat. Dan satu lagi yang menjadi keunggulan kalau kita pakai pupuk organik, sampah-sampah organik sudah tidak menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Itu dia. Terima kasih. Ya, kalau dari percakapan kita yang mulai dari pertanyaan yang pertama sampai terakhir ini, Pak, yang saya pahami soal pupuk organik ini adalah suatu aset yang sangat besar terhadap Alpha Omega. Kenapa? Di lain daripada omset dari untuk Alpha Omega dari pupuk organik ini, Alpha Omega akan menjadi suatu demplot pertanian yang cukup besar karena Alpha Omega sudah berani mengambil bagian serta mengambil alih soal pertanian yang berada di tengah-tengah masyarakat Karo dengan mengedukasikan pertanian yang organik, artinya berusaha menyehatkan tanaman dan juga menyehatkan diri kita secara pribadi ataupun secara personal. Nah, dari situ, dari wawancara ini kita memahami bahwasanya pupuk organik itu sangat penting dan sangat berguna untuk kita gunakan di dalam pertanian kita. Artinya nggak selamanya pupuk organik ini tidak berhasil. Bisa saja berhasil kalau kita mengulang-ulangnya secara terus-menerus dan giat dalam memahami pupuk organik ini. Melihat dari tingkat harga pupuk sekarang beserta dengan obat-obat kimia sangatlah mahal dibandingkan dengan pupuk organik. Nah, kita bisa membuat pupuk organik ini di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, Alpha Omega akan berusaha semaksimal mungkin menjadi sebuah demplot pertanian yang cukup besar. Bukan hanya Alpha Omega yang ingin dilayani, tapi Alpha Omega melayani dan hidup berjemaat, keluar dari zona nyaman tetapi mengambil fungsi, membuat suatu fungsi bahwasanya Alpha Omega ini sendiri bisa berkarya dengan apa yang mereka ketahui, seperti itu. Jadi percakapan kita hari ini, Pak, cukup menarik. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Surya dan beserta dengan tim sudah memberikan kesempatan kepada kami dalam melakukan wawancara mengenai pupuk organik untuk tanaman bawah. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, kepada jemaat, bahwasanya marilah kita memakai pupuk organik karena pupuk organik ini merupakan dapat memulihkan tanah kita. Sekian dan terima kasih dari kami, Bujur Resme Juah-Juah. Pupuk organik Alpha Omega